Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Sistem Peradilan Pidana akan mempresentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Di sini kami akan memperkenalkan teman-teman presentasi kami. Yang pertama ada Sahlul Lubis, yang kedua ada Arinal Haq, yang ketiga Faris Suradi, dan yang keempat ada Taufan Subangkit. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, tindak kekerasan. Apakah yang dimaksud dengan tindak kekerasan? Tindak kekerasan adalah kejahatan yang mana adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, yang mana kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan yang kadang sudah biasa ada di kalangan masyarakat sendiri. Baik, dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Menurut John Galtung, untuk bentuk kekerasan dapat dibagi menjadi 6 dimensi, yaitu 1. Perbedaan pertama, kekerasan fisik dan psikologi. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani, bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Yang kedua, pengaruh positif dan negatif. Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum apabila dia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Yang ketiga, ada objek atau tidak. Galtung mengatakan, dapatkah dikatakan sesuatu kekerasan terjadi jika tidak ada objek fisik atau biologis yang disakiti. Dan yang keempat, ada subjek atau tidak. Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kelima, disengaja atau tidak. Perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan dan mengungkapkan berbagai kemencengan pemahaman mengenai kekerasan, perdamaian, serta sistem etika yang dimaksud untuk memerangi kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Dan yang terakhir, dimensi terakhir adalah yang tampak dan tersembunyi. Begitu yang dimaksud dengan John Galtung dalam bentuk kekerasan. Sedangkan menurut Harsikusono dalam Aroma Elmina Marta pada tahun 2003 dapat dibentuk ada 4 golongan. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan, dan tembakan. Yang kedua, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Yang ketiga, kekerasan psikologi. Pada kekerasan psikologi, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakiti daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang ditimbul pada kekerasan psikis sulit diukur. Dan yang terakhir, kekerasan ekonomi. Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa istri atau melanggar istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai atau menghabiskan uang istri. Dan yang terakhir, upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Penanganan berarti proses pembuatan,
Cara menangani penggarapan. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu proses cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai, maupun hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Secara teoritis, usaha penanggulan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan sistematik lingkungan yang dapat mengurangi tahap-tahap kekerasan dari orang-orang yang telah siap atau yang potensial melakukan kekerasan, setidaknya untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan aktual. Terakhir, terima kasih telah menonton dan mendengarkan video dari kami. Dan yang paling akhir, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.